warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman, al-karimul mannan, alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan, alladzi yufraqu fihi al-haqq wal butlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarrusun wa yatahafazuna al-Qur'an bit-tajwid wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratin nujaba wal qurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh-sesepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'izah hasanahnya. Wabil khusus Romo Kiai Haji Dr. Kiai Haji Muqtasim Billah dari Jogja, dan juga para romo-romo kiai, pimpinan Yayasan Ad-Din dan asatidah dan ustazah yang kami hormati. Dan juga yang kami muliakan Bapak Camat atau yang mewakilinya, para hadirin hadirat semua yang kami muliakan, dan juga santri-santriyah dari Pondok Pesantren Ad-Din yang kami sayangi. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh berkah ini kita bisa mengikuti dan menghormati khatmul Quran. Mohon maaf apabila kebetulan yang kami hormati para habaib dan juga Romo Kiai Haji Soleh yang kami muliakan, juga ibunya. Kita malam hari ini menghormati khatmul Quran. Khatmul Quran termasuk acara yang sangat-sangat istimewa, bahkan bisa dikatakan istimewa, sangat istimewa. Kenapa termasuk istimewa? Karena yang dihatami atau karena yang dibaca adalah suatu yang istimewa, yaitu Al-Quran. Al-Quran sesuatu yang sangat-sangat agung. Ada doa yang mengatakan Al-Qur'anu afdalu min kulli syai' dunallah. Quran adalah sesuatu yang paling utama, paling agung, paling istimewa dibanding segala sesuatu. Dibanding segala sesuatu kecuali dengan Allah. Man waqarul Qur'an faqad waqarallah. Siapa yang mengagungkan Al-Quran berarti mengagungkan Allah. Dan pasti Allah akan mengagungkan orang-orang yang mengagungkan Allah. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang agung, harus mau mengagungkan Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, acara khatmul Quran diterangkan di dalam hadis ini yang menghormati tidak hanya para manusia, tapi malaikat bahkan lebih banyak menghormati acara ini. Diterangkan
idza khatamal abdul Qur'an shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Apabila ada hamba yang khatam Quran, ini kalau yang khatam satu, kalau yang tadi banyak yang khatam, dia tinggal mengalihkan. Maka ketika khatam itu ada malaikat 60.000. Berapa Bapak Ibu? 60.000. Bukan 60 saja, tapi 60.000. Untuk apa? Untuk ikut mendoakan, memintakan ampun kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah. Padahal malaikat satu saja sudah mustajab, apalagi 60.000. Maka dinamakan haflah khatmul Quran ini adalah acara yang sangat agung. Maka para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Jazari ini menyebutkan di dalam kitabnya Qaibatun Nasr, wa anta muqimul ijabah da'watu man yakhtimu mustajabah. Kalau kamu hatam Al-Quran, supaya kamu berdoa dengan yakin akan diijabah. Karena doanya orang yang hatam Quran ini mustajab. Kalau Bapak Ibu nanti kalau doa yang hatam ini berdoa, maka harusnya kita sungguh-sungguh di dalam mengamini dan meyakini akan diijabahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan nanti semua masalah-masalah yang menghalangi kita, mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah. Cita-cita dan maksud kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Hutang-hutang, yang banyak hutang mudah-mudahan cepat bisa membayar. Itu Al-Quran. Untungnya malaikat yang 60.000 ini tidak menginginkan snack, ya. Bayangkan kalau 60.000 mengharapkan snack, panitia akan maka untungnya malaikat hanya melaksanakan tugas. Bapak Ibu yang kami hormati, ada hadis lagi yang menerangkan mengqara al-Quran summa da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin. Apabila ada orang yang membaca Quran, utamanya yang sampai hatam, kemudian berdoa, maka ada 4.000 malaikat yang mengamini. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi Al-Quran ini adalah petunjuk Allah kepada manusia. Jadi kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia di dunia, dibekali dengan Al-Quran. Bagaimana dalam Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Karena ini petunjuk, maka yang kita butuhkan di dunia ini diterangkan di dalam Al-Quran. Tidak hanya mengenai ibadah, tidak hanya mengenai zikir, tapi apa saja yang kita butuhkan di dalam Al-Quran diterangkan. Quran sendiri sudah menerangkan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Saya telah menurunkan kepadamu, hai Muhammad, kitab yang menerangkan segala sesuatu. Jadi apa saja ada di dalam Al-Quran. Maka dikomentari oleh Ibnu Abbas,
Siapa Ibnu Abbas? Ahli tafsir dari golongan sahabat. Itu diterangkan jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasuru anhu afhamur rijali. Segala ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Apa saja, baik ilmu agama maupun ilmu umum ya. Ilmu agama sudah jelas sumbernya dari Al-Quran, termasuk ilmu-ilmu umum dan sains-sains modern. Ini Quran menerangkan. Ada antropologi, ada geografi, ada ilmu biologi, ada ilmu matematik, ilmu cara mewaris, ya, ilmu faraid, jelas di Quran. Ya. Termasuk juga ilmu seksiologi. Ya. Seksiologi ini di Quran juga diterangkan. Maka kalau kita mempelajari Al-Quran dengan sempurna, maka kita pasti akan bahagia. Maka yang penting Quran ini tidak hanya dibaca saja, tidak hanya dipelajari bacaannya, tidak hanya dihafalkan, tapi yang paling penting adalah mengamalkan isi. Saya yakin semua yang hadir ini ingin masuk surga semua, betul? Ya pasti, ya. Tidak ingin di neraka. Ya. Nah ini harus mengamalkan Al-Quran. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengamalkan amal soleh. Apa amal soleh? Yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Itu semuanya adalah amal soleh. Wa huwa mu'min, lelaki maupun perempuan. Di situ malah diterangkan laki-laki maupun perempuan. Dan beriman. Jadi ya, syaratnya harus dua, beriman dan beramal soleh, yaitu mengamalkan isinya Al-Quran. Ini akan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti saya akan menghidupkan orang tadi dengan kehidupan yang bahagia, hidup yang penuh kebaikan. Ini janji Allah. Jadi kalau kita bisa mengamalkan isi-isi Al-Quran dengan sempurna, pasti akan bahagia dunia maupun akhirat. Maka jangan sampai kita di dunia tidak mengamalkan isi-isi Al-Quran. Jadi setiap langkah kita ini harus sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana cara makan kita, bagaimana tidur kita, bagaimana hubungan kita dengan seseorang, diterangkan semua. Termasuk cara utang piutang. Quran menerangkan utang piutang. Kemudian cara mewaris, kalau ada orang yang mati, itu ahli warisnya mendapatkan berapa. Itu yang paling rinci mengenai warisan. Kalau suami meninggal, istrinya mendapatkan 1/4. Kalau tidak punya anak, kalau punya anak 1/8 dan lain sebagainya. Itulah Al-Quran. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara makan, karena kita setiap hari pasti makan. Quran di dalam menerangkan makan simple tapi bisa mencakup segalanya. Fakulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah kamu, tapi jangan melebihi batas. Harusnya jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Terlalu sedikit sehingga membahayakan badannya, tidak boleh. Terlalu banyak karena makannya enak, makannya sego kebuli, nasi kebuli,
pakai sate kambing 5 piring habis, tapi kok membahayakan, ya tidak boleh. Ini kuantitasnya harus pas, jangan terlalu banyak, jangan terlalu kurang. Jangan Nabi memberikan batasan. Kalau Quran belum jelas, Nabi pasti memberikan tambahan keterangan. Nabi menerangkan bahwa perut kita itu harusnya dibagi 3. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk bernafas, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum. Tidak boleh ada yang terlalu banyak. Tapi nyatanya kita yang banyak apa itu? Makannya banyak, minumnya kebanyakan kurang. Kalau kita ini ke dokter sering ini kurang minum, berapa minumnya? Minumnya sehari 2 liter itu menurut kesehatan. 2 liter itu berarti ya 18. Tapi kita seringnya tidak memenuhi kalau minum, kalau makan terlalu banyak. Itu mengikuti Al-Quran. Dan kualitasnya juga tidak boleh terlalu banyak vitaminnya terberlebihan, tidak boleh. Seratnya ini harus seimbang, proteinnya dan lain sebagainya. Terlalu banyak ya tidak boleh, kurang tidak boleh. Gitu. Di ayat yang lain ada perintah wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah kamu dari apa yang Allah memberikan rezeki kepadamu, halalan yang halal. Ini yang harus kita pegang. Kita diperintah makan, tapi makannya harus yang halal. Makannya halal. Nah, makan halal itu berarti dari hasil yang halal. Harus berdagang atau buka toko, petani, dan lain sebagainya. Tidak boleh melanggar aturan agama. Mendapatnya karena korupsi, karena mencuri, karena menipu orang, tidak boleh. Harus yang mengikuti agama, berdagang dan lain sebagainya. Dan di samping itu bahannya harus bahan yang halal. Daging, umpama daging, ya tidak boleh daging babi, daging anjing. Itu ada namanya sate jamu. Dan ternyata saya tanyakan itu sate anjing. Kemudian ada daging kodok, tidak boleh. Daging katak itu. Yang boleh apa? Seperti ayam, kerbau, kuda, boleh kuda. Kemudian kelinci, ini boleh kita makan. Tapi kalau hewan, sembelihannya harus sembelihan Islami. Kita ini biasanya senang itu? Daging ayam, yang banyak yang daging ayam. Baik ayam dan lainnya ini sembelihannya pertama harus sembelihannya orang Islam. Tidak boleh orang kafir menyembelih, tidak halal itu. Maka kita harus hati-hati kalau daging itu impor dari luar negeri, negerinya itu negeri orang kafir, yang nyembelih siapa ya? Pasti kan orang kafir. Ini harus diwaspadai. Sembelihan ayam, nah ini yang sering kita jumpai itu sembelihannya ternyata tidak Islam. Bagaimana cara menyembelih? Ya. Kalau ayam itu sembelihannya harus lehernya paling tidak separuh ini tergores oleh
pisau kanan kiri urat harus terputus. Itu sembilan. Nah, kalau sembilannya kok hanya lubang kecil, ya, seperti iklan rokok itu ada lehernya lubang kecil, itu enggak sembilan Islam. Ternyata yang banyak begitu. Maka harus hati-hati. Nah, ini orang yang lupa, yang enggak perhatian agama, sing penting enak, ya. Halal tidak halal, pokoknya enak. Nah itu, kita nggak boleh begitu sebagai orang Islam. Karena ada dawah yang mengatakan la yadkhulul jannata lahmun nabata min sukhtin annaru awla. Tidak akan masuk surga daging yang timbul dari keharaman. Nah, kalau makannya yang tidak halal, berarti daging kita kan timbulnya dari keharaman. Nah itu tidak akan masuk surga. Upama masuk surga, yang mampir dulu di rest area neraka supaya bersih. An-naru aula, neraka lebih utama. Mau kita masuk neraka, pasti tidak mau kalau kita tahan. Maka mari kita supaya memperhatikan makanan-makanan kita, utamanya bagi anak-anak, ya. Supaya anak-anak ini jangan jadi yang ahli neraka, tapi yang solihah, utamanya para santri-santri ini harus yang bersih supaya bisa jadi anak cerdas, anak soleh. Amin Allahumma. Dan ini sekarang MUI pusat itu mengharamkan produk-produk pro-Israel. Ini perlu diperhatikan juga. Diharamkan kenapa? Karena Israel itu orang yang gagik, yang orang Jawa ini gagik itu. Yang franchise dengan Israel harus menyetorkan keuntungan ke Israel. Nah, kalau kita membelinya produk pro-Israel berarti membantu Israel, ya. Sedangkan Israel digunakan untuk membeli senjata. Senjata untuk apa? Membunuh orang-orang Islam yang di tanah Palestina. Nah ini, kalau kita membeli berarti membantu membunuh, berarti diharamkan, itu sudah pas. Dan di samping itu kita sebagai orang Islam harusnya kan berjihad melawan orang kafir, ya. Nah ini diantara jihad kita, harus jangan membeli produk-produk pro-Israel. Ini berarti kita ikut jihad gitu, ya. Sedangkan kita memang diperintah untuk jihad, untuk jihad. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kamu, berjuanglah kamu dengan harta-hartamu. Jadi yang disebut pertama itu harta, tidak dirimu tapi hartamu. Jadi harta sangat penting untuk perjuangan agama kita. Maka ini termasuk kita tidak membeli ini berarti membela agama, yang mesti wajib bagi kita semua. Apa itu contohnya? Mestinya banyak, tapi saya tidak hafal semua. Ada Pepsodent. Saya kira Bapak Ibu banyak yang pakai Pepsodent karena senyum Pepsodent. Nah, sekarang tidak usah senyum Pepsodent, senyum yang lain masih banyak. Kemudian Rinso, Look. Kalau minuman Coca-Cola, masuk Sprite. Ini produk pro-Israel semua, termasuk Aqua, ya. Harus kita menghindari, harus boikot gitu. Nah kalau kita semua mau sadar, ini pasti akan bangkrut. Yang membeli semuanya kan orang Islam. Tapi sayangnya orang Islam di dalam perjuangan ini tidak kurang perhatian, hanya sebagian kecil saja. Maka marilah
kita perjuangkan agama. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, Al-Quran kalau dibaca, yang penting memang diamalkan, tapi dengan dibaca ini banyak bonus. Ya. Membaca bonusnya ada, menghafalkan lebih besar bonusnya. Sehingga Nabi kita ini selalu memerintahkan untuk membaca Quran. Tidak ada perintah untuk selalu baca TikTok, tidak ada, tapi Quran yang diperintahkan. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah baca Quran di rumah-rumah kalian. Jadi yang diperintah Nabi memperbanyak baca Quran di rumah, ya. Di masjid sudah baca banyak, rumahnya jangan ditinggalkan. Sebab apa? Barokahnya ini akan memberi barokah kepada keluarga kita. Maka supaya memperbanyak Al-Quran, supaya rumahnya barokah. Nah, kalau tidak pernah untuk baca Quran, fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yudayyaqu 'ala ahli. Rumah yang tidak pernah untuk baca Quran, ya, yang dibaca hanya Quran. Kalau Quran setiap hari dibaca dari halaman muka sampai halaman 12, ya, yang isinya iklan-iklan kecil termasuk dibaca, tapi Quran tidak pernah. Atau novel-novel yang berjus-jus, ayat-ayat cinta dimasuk terbaca, tapi ayat Allah tidak pernah dibaca. Maka yaqillu khairu, rumah tadi akan sedikit kebaikannya, wa yaksuru syarruhu, dan banyak kejelekannya. Mau Bapak Ibu rumahnya penuh kejelekan? Pasti tidak mau. Kalau tidak mau, ya harus apa tadi? Memperbanyak baca Quran. Di samping itu, wa yudayyaqu 'ala ahli. Penduduk rumah yang tidak pernah untuk baca Quran akan disempitkan oleh Allah. Hadis ini, ya, keterangan hadis. Nah, yang disempitkan apa? Bisa juga sempit hatinya. Kalau hatinya sempit, cara Jawa ini sumpek. Kira-kira kalau sumpek itu apa yang sering dijalankan? Sering marah-marah. Wong marahi. Ibu-ibu sering dimarahi bapak, ya? Atau bapak mau sering apa? Dimarahi ibunya. Mungkin baca Qurannya kurang kalau yang sering marah-marah. Kalau sering baca Quran dan artinya pasti tidak akan marah-marah. Nah, kalau yang dimarahi tidak salah, pasti tidak mau, ya, membalas marah. Jadi marah-marah, ya, bertengkaran. Nah, itu kebak penuh dengan pertengkaran. Itu kalau hatinya. Bisa juga yang disempitkan adalah rezekinya. Kalau rezekinya disempitkan oleh Allah, maka usaha apa saja tidak akan berhasil. Dagang bangkrut, buka toko tidak laku, bahkan banyak utangnya. Nah, mungkin kalau kita ini ada yang merasa sempit rezekinya, coba koreksi. Bacanya Quran sudah banyak apa belum? Dan juga bisa yang sempitkan itu barokah rezekinya. Uangnya banyak, ya, tapi karena tidak pernah membaca Quran, ya uangnya tidak barokah. Uangnya miliaran, tapi namanya tidak barokah itu ya delalan. Istrinya yang tercinta, ya, itu sakitnya berat dan perlu operasi. Nah, operasi kalau berat itu kan ratusan juta. Nanti setelah istrinya, anaknya dan lain sebagainya. Itulah Al-Quran, ya.
Maka marilah ini hampir Ramadan ya, sudah Sya'ban ini harus persiapan untuk membaca Al-Quran yang baik ya. Karena Ramadan adalah bulan suci atau bulan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Persiapan bulan Ramadan ini untuk kita perbanyak baca Quran dimulai bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang kami hormati, Nabi kita saja ya, yang titelnya tidak ada yang menyamai, yaitu Khairul Khalqi, itu sampai akan wafat masih ngaji Quran, masih ngaji Quran dengan gurunya malaikat Jibril. Itu kurang 5 bulan 12 hari. Yaitu setiap Ramadan yang didatangi oleh malaikat Jibril dan di situ mengulangi Quran yang sudah turun. Ramadan terakhir ini sampai bisa khatam 2 kali. Nah, inilah yang menjadi pegangan para ulama. Kebanyakan orang itu tanyanya paling sedikit baca Quran itu berapa? Tidak tanya yang banyak itu berapa, tidak, tapi yang ditanyakan sedikit. Nah, ini saya beri bocoran ya. Mohon paling tidak harus dilaksanakan, diamalkan. Karena ini minimalnya orang baca Quran. Minimalnya orang baca Quran itu per hari 4 halaman. Berapa Bapak Ibu? 4 halaman. Ini untuk secara umum, ya, orang umum. Kalau santri-santri yang khatam, ya jangan seperti itu. Ya. Harus yang banyak santri itu. Utamanya yang khatam bil ghaib, khatam bil hifdi. Harusnya seminggu khatam. Ya. Seminggu khatam. Tapi untuk secara umum kita harus membaca Al-Quran 4 halaman per hari. Kenapa kok 4 halaman? Karena ini mengintisarikan dari hadis Nabi tadi. Ya. Nabi terakhir itu membaca 2 khataman. Ya. Kemudian ini dikomentari oleh Imam Ibnu Abi Hanifah, maqra al-Quran fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqah. Barang siapa yang membaca Al-Quran setiap hari, setiap tahun 2 khataman, maka dia berarti sudah mendatangi haknya terhadap Al-Quran. Kalau setahun kok bacanya kurang 2 kali, berarti masih hutang terhadap Al-Quran. 2 kali dalam setahun. Kalau Bapak Ibu setahun berapa kali? Nggak bisa dihitung. Karena banyaknya, apa karena tidak pernah. Maka mulai ini harapan kami, kalau kita ini hatinya bersih, maka harusnya selalu baca Quran minimalnya adalah 4 halaman supaya setiap tahun bisa khatam 2 kali. Jadi setahun 2 kali berarti 1 semester 6 bulan ini 1 khataman. 1 khataman kalau kita bagi itu berarti per hari menjadi 4 halaman. Itu yang perlu diingat-ingat Bapak, untuk oleh-oleh dari hasil kita mengikuti khatmul Quran. Paling tidak setelah ini harus kita niati untuk membaca Quran per hari 4 halaman. Bapak Ibu yang kami hormati, waktunya sudah habis, sudah 1,5 jam. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada barokah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Dan kami mohon maaf
Apabila di dalam kami memberikan keterangan ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.